3, 2, 1. Sikap apatis sering kita jumpai dalam wilayah politik. Apatis memang bukan hal baru dalam dunia perpolitikan, khususnya Indonesia. Apatisme politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini apatisme politik tetap menjadi suatu hal yang masih layak untuk dibahas. Dewan Juri terhormat, seperti pada data Sweet Voter pemilihan presiden, sudah ada 66% atau masyarakat yang belum menentukan pemilihannya pada tahun 2023. Padahal kita tahu bahwa politik ini menentukan masa depan bangsa. Dewan Juri terhormat, sikap tidak acuh terhadap politik sama dengan sikap yang tidak bermoral. Mengapa demikian? Karena politik ini memiliki banyak implemen di dalam hal tersebut, seperti perdamaian, pembangunan nasional, pelindungan hak asasi manusia, dan lain-lain sebagainya. Mengapa kita tidak boleh mengabaikan hal tersebut? Karena seperti yang sudah saya sebutkan, banyak implikasi turunan dalam politik. Apa yang terjadi jika bangsa Indonesia banyak apatis politik? Apakah Indonesia bisa mencapai status negara berkembang, dan apakah prinsip dasar Pancasila sebagai ideologi negara bisa berjalan dengan baik? Sangat sulit membayangkannya, Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu, saya sebagai tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi yang terperdebatkan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Masuk ke dalam pengertian Dewan Juri terhormat, apatis menurut KBBI memiliki arti acuh atau tidak acuh, tidak peduli atau masa bodoh terhadap apapun itu. Jadi apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun di dalam lingkungan yang lebih luas. Karena itu, seseorang yang memiliki sikap apatis lebih cenderung asik atau menikmati dunia sendiri, sehingga ia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan politik adalah proses pembentukan di dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses atau pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat jabatan politik yang dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Politik merupakan bagian dari Dewan Juri terhormat, seperti kita ketahui politik merupakan bagian dari masyarakat. Masuk ke dalam elaborasi argumen saya yang pertama, yaitu sektor pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi sektor pendidikan dengan beberapa cara. Yang pertama, jika warga secara luas tidak terkait atau tidak terlibat dalam politik, termasuk dalam kebijakan pendidikan, maka kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak akan terwakili. Kemungkinan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan akan terhambat begitu saja, Dewan Juri terhormat. Lalu yang kedua adalah sektor pendidikan, sektor ekonomi. Ketika warga tidak berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, mereka mungkin kurang peduli terhadap isu-isu ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya mungkin mereka tidak mendorong perubahan kebijakan yang mendukung perubahan ekonomi, kesejahteraan sosial yang dibuat oleh itu sendiri. Yang ketiga adalah sektor hukum. Akan memiliki dampak negatif terhadap politik karena sektor hukum kewarganegaraan, karena tidak peduli atau tidak terlibat dalam urusan politik, mereka mungkin tidak akan memperhatikan atau memperjuangkan hak asasi mereka sendiri, Dewan Juri terhormat. Lalu yang keempat adalah menjadi penyebab suatu wilayah memisahkan diri dari NKRI. Minimnya minat masyarakat terhadap politik di negara Indonesia, maka hal tersebut akan menjadi bumerang perpecahan di negara Indonesia tersendiri. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Agar tetap menjadi satu kesatuan utuh, yaitu NKRI, maka masyarakat tidak boleh bersikap apatis, karena jika sikap apatis itu dibiarkan, itu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan, Dewan Juri terhormat. Dan tidak menutup kemungkinan suatu wilayah Indonesia akan memisahkan diri dari negara kita sendiri. Contohnya adalah seperti Timor Leste yang keluar dari Indonesia pada tahun 2000 karena Timor Leste merasa tidak cocok untuk bergabung dengan negara Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste resmi keluar dari negara kita sendiri, Dewan Juri terhormat. Masuk kepada poin saya yang pertama, yaitu yang pertama adalah yang dikhawatirkan adalah saat ini apabila sikap apatis terjadi di kalangan anak muda, padahal anak muda sebagai cikal bakal jadi penerus bangsa. Anak muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, Dewan Juri terhormat, seperti kita ketahui, padahal suatu suara saja dapat menentukan nasib bangsa Indonesia. Kemampuan menyaring informasi terkait politik di media sosial salah satu cara untuk dapat memahami tindakan elit politik. Apalagi saat ini merupakan era informasi di mana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat di media sosial. Meskipun sekarang ada eranya terbuka informasi, tapi masih banyak orang Indonesia yang tidak paham dengan situasi politik di Indonesia. Lebih parahnya lagi, bukan hanya saja orang awam, melainkan mahasiswa pun kadang tidak paham dengan perpolitikan di Indonesia. Maka dari itu, anak muda dituntut untuk bersikap aktif dan membantu pemerintah dalam memberikan masukan pada pemerintah. Jangan hanya berdiam diri, namun berpikir kritis. Jangan hanya berdiam berdiri, namun kita harus bisa berpikir kritis untuk ikut serta menjaga persatuan bangsa. Lalu poin yang ketiga adalah
Apatisme politik tidak bisa dipandang remeh, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi di mana masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya terhadap penguasa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi tercapainya Indonesia yang sejahtera. Disadari atau tidak, apatisme politik bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat ataupun pemerintah. Selama masyarakat umum bersikap pasif terhadap apatis dan teralihkan oleh konsumerisme atau kebencian dalam sekam, penguasa akan berbuat sesuka hati dan mereka yang dapat mempertahankan dibiarkan untuk menentukan akibatnya. Dan yang keempat adalah generasi muda harus sadar bahwa hak-hak kita bersuara itu sangatlah penting. Politik adalah ketika kita bisa menggunakan tangan, suara dan hak kita untuk mengubah negeri kita menjadi lebih baik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi merupakan suatu problem politik tersendiri. Dalam negara demokrasi, partisipasi warga negara sangat penting sebagai pendukung legitimasi dan kebijakan pemerintahan agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Jalan-jalan terhormat. Poin yang terakhir adalah banyaknya masyarakat mengira bahwa setiap orang yang terjun politik adalah suatu hal yang sia-sia, bahkan dianggap politik itu permainan para elit politik untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dan juga uang. Bahkan tidak jarang masyarakat berpikir bahwa politik itu selalu identik dengan korupsi, padahal nyatanya politik itu adalah sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap kehidupan diri kita sendiri. Dan juga terhormat, saat menghadapi pesta pemilu saja banyak anak muda yang memutuskan untuk golongan putih atau golput. Hal ini berarti mereka enggan untuk turut berpartisipasi dalam proses politik yang terjadi atau yang berjalan di Indonesia. Padahal suatu suara saja bisa menentukan nasib ke depannya. Jika semua orang berpikir sama, maka akan seperti apakah wajah politik Indonesia pada masa depan? Dewan Juru Hormat. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah sikap yang bijak. Anak muda juga memiliki peran politiknya. Pemikiran anak muda yang mempunyai ambisi ingin memajukan bangsa itu patut diapresiasi. Mulai dari sekarang anak muda Indonesia harus aktif berpolitik, bisa dengan ikut serta dalam pemilihan umum atau menyampaikan aspirasinya, tentunya tidak hanya dengan kekerasan, agar demokrasi berkualitas dapat terwujud dan bisa melahirkan sistem pemerintahan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.